Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita kembali lagi di topik kita, yakni sama-sama mengkaji Ansara Kafa, di mana yuk kajian Islam bersama Yuki. Insya Allah hari ini aku, Hanifah Anjani, sebagai MC. Semoga teman-teman nggak bosan ya, maksudnya ketemu Hanifah lagi gitu. Dari tahun yang baru, tapi orangnya. Jadi, seperti yang udah aku sebut tadi, hari ini edisi Yuki yang pertama di tahun yang baru, di tahun masih yang baru. Alhamdulillah kita udah nyampe game laptop yang ke-32. Berarti udah 32 kali Yuki menemani teman-teman di tiap minggu teman-teman di hari Sabtu. Maaf ya kalau ada iklan-iklan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk ikuti sosmed kita, di mana kita ada YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi teman-teman kalau mau tahu info Yuki yang terbaru, daily quotes, dan lain-lain, bisa follow sosmed kita. Insya Allah, teman-teman bakalan bisa lihat ada apa aja yang bakal kita share. Dan juga tiap bulan kita juga bakal ada live IG sebulan sekali, jadi teman-teman juga jangan lupa. Jadi kalau perlu aktifin pengaturannya, yang aktifin notification, jadi biar nggak ketinggalan. Dan satu lagi, sebelum kita masuk pembahasan, seperti biasa, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk tetap menjaga auratnya, di mana teman-teman diminta untuk on kamera. Kenapa? Ya biar terasa aja, karena kita masih pandemi, bahkan dengan varian baru yang sekarang kan, ya entah kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Jadi ya, semoga tidak menjadikan alasan kita untuk tetap selalu mengkaji Islam walaupun online. Nah, alangkah baiknya sebelum pembahasan ini kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya kita sapa hari ini pemateri kita Kak Eza. Assalamualaikum Kak Eza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Eza gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Pertanyaannya sama. Apa udah vaksin Kak? Kayaknya penting banget vaksin ya. Gimana Kak? Alhamdulillah ya, sebenarnya udah cukup berlalu ya berita-berita tentang vaksin, yang masalah vaksin ini itu gitu. Ya insya Allah masyarakat kita udah semakin teredukasi. Jadi ya semoga aja bagian dari ikhtiar kita Kakak sudah vaksin dan lain-lain. Gak promosi ya teman-teman, pembukaan aja. Ngomong sekarang Kak Eza sibuk apa nih? Kira-kira di tahun baru gitu, maksudnya walaupun terbiasa lagi kita kan memasuki tahun barunya datang. Tapi karena sekarang yang mendominasi masih belum Islam ya, jadi kurang lebih kita masih tahun Masehi. Kira-kira gimana Kak Eza? Apa ada resolusi baru kah? Target baru kah? Atau apa? Bisa sharing ke kita, siapa tahu bisa memberikan inspirasi Kak. Oh Afwan, ini suaranya nggak jelas atau gimana ya? Gimana? Suara aku kurang jelas ya? Iya. Atau gimana ya tadi? Bentar. Kak Aski, gimana suara aku jelas nggak dari tadi Kak? Yang lain mungkin bisa... Suaranya Hani jelas, cuma suaranya Kak Eza yang kresek-kresek deh. Kalau gini gimana? Apa? Sama aja? Jelas nggak suaranya? Suaranya Kakak jelas, cuma ada kresek-kreseknya Kak. Gitu ya. Padahal nggak ada pakai headset, nggak ada pakai apa ini. Oke, coba nyalain kamera dulu ya. Oke, kalau gini udah lebih dekat. Udah jelas Kak.
Kalau suara Hani gimana Kak? Apa Ya, masih ngerti Kakak? udah nggak nge-freeze suaranya. Uh, Kakak, aku tadi nanyain gimana kabar Kakak. Kita kan udah tahun baru nih, tahun Masehi ya kan. Kakak ada resolusi baru atau enggak target baru ya siapa tahu bisa menginspirasi kita. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya ya itu kan hal yang pasti ya gitu. Ibaratnya ketika misalnya akhir tahun dan awal tahun pasti ya biasanya orang itu akan bertanya gitu ya. Ada resolusi apa nih gitu ya untuk tahun ini. Sebenarnya kalau misalnya ditanya resolusi ya, ya mungkin ada lah pastinya gitu ya. Ada target yang mungkin memang ingin kita capai gitu. Karena kan terutama ya gitu. Kita kita dan mungkin ya semua orang yang yang hidup lah ya gitu ya. Mungkin sudah merasakan ya hampir 2 tahun ya gitu. Hampir 2 tahun kita hidup ya seperti ini gitu ya, hidup di bawah ancaman pandemi gitu. Terus akhirnya kita ya harus merubah bagaimana gaya hidup kita, mengubah juga bagaimana akhirnya keseharian kita gitu ya, mengikuti sesuai dengan aturan ya, aturan atau arahan dari pihak-pihak yang memang mereka itu berkompeten gitu terkait dengan masalah pandemi ini gitu. Jadi ya mau nggak mau ya hal yang mungkin harus kita buat gitu ya, atau hal yang harus kita targetkan ya mungkin ya kalau kata beberapa orang mengatakan bahwa mencoba untuk berdamai gitu ya, berdamai dengan ini sekarang berdamai dengan pandemi gitu. Jadi mencoba berdamai dengan pandemi, mencoba untuk sebentar ada itu apa ya, ada suara-suara sumbang dari luar ya. Jadi paling mencoba berdamai dengan pandemi, terus menata kembali ya kehidupan kita, bahwa ya nggak mungkin gitu kita akan terus berada dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terus menerus gitu. Jadi bagaimana akhirnya ya kita mencoba gitu ya terkait dengan kehidupan kita, keseharian kita gitu, bahkan juga ya tentunya ya gitu ketika kita ada yang untuk menjadi lebih baik gitu ya, gimana akhirnya kita mencoba memotivasi diri kita sendiri lah ya gitu, agar menjadi pribadi yang baik gitu walaupun dalam kondisi seperti ini gitu ya. Pastinya mungkin ya gitu mungkin merasakan bahwa ya sekarang varian apa Omikron ya gitu, yang akhirnya ibaratnya kemarin tuh udah mulai new normal gitu ya, sekolah atau bahkan instansi pemerintahan sudah mulai normal gitu, tapi terkait dengan adanya varian baru akhirnya mungkin bisa jadi gitu ya akhirnya akan ditutup kembali, akan ada lagi skema terbaru lah gitu, sehingga ya kita mau nggak mau menjadi orang yang dikurung lagi gitu. Sebenarnya tadi gimana akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya, yang lebih bisa mengelola diri kita, hati kita, terus juga ya pastinya jangan sampai kita futur lah ya gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Ya mungkin itu kali ya resolusinya. Emang perlu berdamai ya, kalau nggak kan kita nggak tahu sampai kapan juga yang kayak Kak Eza bilang kan, yang mau nggak mau siapkan baik fisik dan hati kita. Baru kan viral banget kan yang namanya rewind itu, rewind YouTube lah, rewind Instagram lah, rewind Spotify lah, dan lain-lain ya kan. Kalau kita rewind keadaan kita nih, negara kita sekarang ya kurang lebih kebanyakan banyak yang terjadi ya teman-teman ya, mulai yang kemarin itu akhir bencana alam dan lain-lain ya kan, masalah pelecehan dan undang-undang, pokoknya banyak ya gitu. Apalagi sekarang diawali juga dengan kemarin teman-teman di Jabodetabek apa merasakan juga khususnya kan? Ya, kurang lebih kayak gitu. Gempa ya, gempa. Gempa jam 4 ya.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kita. Tadi sudah cukup openingnya ya kan. Sebenarnya tadi ya kalau mau ada resolusi dan lain-lain, jujur sebenarnya resolusiku juga dari tahun ke tahun juga nggak berubah ya, menjadi pribadi yang lebih baik, entah dari tahun ke tahun itu terwujud atau enggak ya, ya juga namanya resolusi gitu kan. Lanjut lagi. Hari ini kita bahasnya tentang moderasi beragama. Kira-kira apa sih Kak moderasi beragama gitu? Seperti biasa, mungkin pertanyaanku di awal itu adalah penting nggak sih kita mengetahui ini kayaknya kira-kira gitu loh. Apa cukup ibu-ibu aja kah atau bapak-bapak yang biasa ketemu teman-temannya yang nonton berita lebih tahu, atau kita yang mahasiswa yang lagi ngisi skripsi atau yang lagi ngurusin yang insya Allah yang udah punya keluarga berumah tangga perlu tahu juga Kak. Langsung aja Kak bisa kita mulai pembahasannya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya. Mungkin untuk agenda Yuki pada pekan ini gitu ya. Mungkin kita akan lebih itu ya isi dengan diskusi ya sebenarnya gitu. Kalau misalnya di sini kita akan pemaparan materi, mungkin teman-teman juga mungkin secara tidak langsung mungkin sudah tergambar gitu ya, sudah paham gitu terkait dengan makna dari moderasi ini. Nah, makanya untuk hari ini gitu ya, kita akan mencoba untuk diskusi gitu ya, agar mungkin bisa lebih menyederhanakan terkait dengan istilah moderasi ini gitu. Karena seperti itu gitu ya, karena kalau misalnya kita bawa gitu ya, kita bawa istilah moderasi ini ke masyarakat gitu, ke ibu-ibu misalnya gitu, atau ke ibu rumah tangga yang mereka itu pahamnya terkait dengan anaknya gitu ya, harga cabai yang naik gitu, harga minyak goreng yang naik gitu. Atau kalau misalnya harga bahan pokok lainnya yang naik, ya mungkin mereka nggak terlalu paham gitu ya terkait dengan apa sih sebenarnya moderasi ini gitu. Cuma kalau kita gitu ya, ketika misalnya kita bersinggungan dengan dunia pendidikan, bersinggungan dengan ya kayak misalnya di kampus gitu ya, ketika kita misalnya kita ngajar atau kita berdiskusi dengan teman-teman kita gitu ya, kita mungkin akan tergambar apa itu moderasi gitu. Tapi untuk menyederhanakan istilah moderasi ini ke masyarakat gitu ya, atau ke ibu-ibu gitu, atau yang mungkin nggak ke ibu-ibu aja ya gitu, kayak misalnya orang-orang yang tukang ojek lah gitu ya, atau orang-orang bapak yang mereka itu suka nongkrong di warung kopi gitu ya, bagaimana akhirnya mereka itu ya paham gitu terkait dengan istilah moderasi ini gitu. Kalau misalnya teman-teman yang di kampus gitu ya, yang mungkin masih kuliah, yang mungkin udah gitu ya, udah ngerasain sebelum pandemi ya gitu, pernah mengikuti seminar gitu ya, atau mungkin pernah mengikuti agenda di kampus gitu terkait dengan masalah liberalisasi gitu ya, atau sekularisasi, atau misalnya hal lain gitu terkait dengan semua agama itu sama gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita bahas terkait dengan istilah ini, moderasi beragama ini, sebenarnya itu nggak jauh beda dari bagaimana akhirnya kita diminta untuk menjadi orang yang slow sebenarnya gitu. Slow dalam arti kata ketika kita beragama ya kita nggak usah terlalu fanatik gitu. Kita menjadi orang yang ya intinya mah semua agama itu sama ya, intinya semua agama itu benar, jadi nggak usah ngerasa bahwa agama kita yang paling benar. Nah, itu mungkin sederhananya gitu, dan itu terlihat gitu ya, terlihat kemarin ketika sekitar sebulan yang lalu ya gitu, ketika ada hari Natal gitu ya, hari tahun baru. Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat perbedaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ya, kalau misalnya teman-teman sering gitu ya, atau melihat di di berita gitu ya, sangat terasa gitu bahwa bagaimana mungkin tanggapan pemerintah gitu ya, atau mungkin dari Menteri Agama sendiri gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya gitu, itu memang pasti hampir setiap tahun itu pasti selalu ada perdebatan gitu ya, antara boleh atau enggak ngucapin Natal gitu. Tapi justru yang tahun ini gitu ya, tahun kemarin tahun 2021 itu justru lebih longgar
gitu. Bahkan kita lihat Menteri Agama sendiri, Yakut ya, Menteri Agama itu Yakut, siapa namanya gitu panjangnya ya. Dia pun juga mengatakan bahwa nggak masalah gitu, nggak masalah mengucapkan selamat Natal. Bahkan beliau sendiri gitu ya dengan terang-terangan gitu menyatakan atau bahkan mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan ada surat edaran dari Menteri Agama gitu yang meminta kepada MUI di daerah untuk apa ya, untuk ikut menyemarakan gitu, untuk ikut mengucapkan atau bahkan membuat spanduk lah gitu ya, membuat apa namanya, nggak hanya spanduk gitu ya, spanduk lah, selebaran lah gitu terkait dengan ucapan selamat Natal tadi gitu. Nah itu kan hal yang sebenarnya yang tiap tahun selalu kita rasakan gitu ya, selalu kita temukan gitu dan tak pernah berganti. Nah selalu seperti itu gitu. Nah itulah sebenarnya kalau misalnya kita mau menyederhanakan istilah moderasi beragama ini gitu. Jadi istilah lama gitu ya, istilah yang selalu diangkat, jadi ibaratnya maknanya sama tapi cuman ganti kata gitu, pengertiannya sama, maknanya sama, yang diubah cuman kata-katanya aja gitu. Hanya saja kenapa sekarang ini moderasi beragama ini rasanya seperti sebuah kata yang wah gitu ya, kata-kata yang ibaratnya itu kok kayaknya bangga banget deh gitu ya, bangga kalau misalnya kita dianggap sebagai orang yang memiliki moderasi tinggi gitu ya, karena tadi ini adalah sebuah kata yang baru, kata-katanya ibaratnya itu keren gitu ya ketika ada orang yang menggunakan kata tersebut gitu, sehingga akhirnya istilah moderasi beragama ini ya menjadi sebuah istilah yang wah gitu, yang wah di masyarakat gitu. Ya mungkin kalau kemarin ya gitu, atau kalau lihat di beberapa media gitu, bahkan di kampus sendiri ya itu ada yang namanya modul moderasi itu di kampus. Kalau untuk dunia pendidikan pun juga sama gitu ya. Ada kalau dari pendidikan namanya apa? Keputusan ya, SK dari Menteri Pendidikan gitu terkait dengan bagaimana sosialisasi moderasi beragama ke jenjang-jenjang pendidikan, baik itu tingkat SD, tingkat SMA. Kalau untuk universitas ya itu kan berarti bukan itu langsung di bawah dikti gitu. Jadi emang istilah moderasi ini yang emang harus sengaja diangkat gitu, emang sengaja digembar-gemborkan, jadi seolah jangan sampai akhirnya kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar. Jadi nggak sampai akhirnya ya udahlah gitu, ketika kita beragama ya udah jadi orang yang biasa-biasa aja, jadi orang yang slow aja, jadi orang yang ibaratnya intinya Tuhan kita boleh berbeda gitu, Tuhan kita berbeda tapi tujuan kita sama, tujuan kita itu surga gitu. Gimana cara kita menyembah Tuhan kita, gimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita, ya itu haknya masing-masing gitu. Tapi tujuan kita sama, yaitu surga. Nah itulah yang digembar-gemborkan. Jadi ketika kita diminta untuk tidak terlalu fanatik, diminta untuk tidak terlalu gembar-gembor dengan agamanya kita gitu ya, itulah yang dianggap bahwa kita sudah menjadi orang yang moderasi. Mungkin itu sedikit fakta ya gitu, atau mungkin pengertian lah ya, atau menyederhanakan istilah moderasi ini. Benar banget ya tadi Kak Eza bilang, aku juga udah nulis beberapa bagian tadi Kak Eza bilang, yang soal pendidikan Kak emang udah besar banget ya, maksudnya moderasi beragama ini kayak mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita, ponakan kita, saudara-saudara kita sudah diajarkannya itu ya Kak, yang salam lima apa? Yang ucapan salam salam membuka ya, kayak ada assalamualaikum terus yang lain-lain itu udah diterapkan kan, malah dijadikan ujian praktek kalau nggak salah ya. Soalnya anak tetangga tuh ada yang cerita kayak gitu sama Uli, jadi kayak gimana nih kayak gitu kan, bukannya kita malah
pulsa dan yang lain-lain ya kan. Jadi sebenarnya malah membingungkan ya Kak, maksudnya walaupun yang Kak Iza bilang tadi bahwasanya yang moderasi ini merupakan hal yang sama, tapi dengan tampilan yang baru, dengan upaya yang baru. Mungkin dulu mungkin sempat apa hal ini juga sama Kak, kayak Indonesia Islam moderat Nusantara, apa kurang lebih datangnya dari sana juga Kak? Ya. Kalau misalnya kita ngelihat ya sejarah dari istilah ini kan sebenarnya jualan lama ya. Kalau bahasanya beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah jualan lama gitu ya. Maksudnya dagangan lama sebenarnya gitu ya. Jadi ketika awalnya mereka itu jual istilah ya mungkin dulu ya gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar terkait dengan aliran Islam Nusantara mungkin sebelumnya ya gitu. Atau misalnya istilah yang ibaratnya semua agama itu sama gitu. Dan yang namanya moderasi ini, istilah ini pun juga nggak beda jauh sebenarnya gitu ya dari istilah seperti itu. Jadi ketika misalnya kita ngelihat, oh berarti kan ini istilah baru gitu. Istilah ini mungkin lebih soft dengan istilah lama gitu. Sama gitu ya. Intinya mah yang beda itu cuman bungkusnya aja gitu ya. Isinya mah sama gitu. Isinya mah sama, yang beda cuman bungkusnya aja. Jadi ini sebuah istilah yang itu dikemas gitu ya, dibungkus dengan bungkusan yang baru, bungkusan yang berbeda gitu. Isinya tetap sama, intinya sama, nggak ada yang berbeda. Gitu. Jadi ketika misalnya, ya jangan sampai lah akhirnya kita terjebak gitu ya, terjebak dengan istilah ini. Gitu. Ibaratnya kalau dikatakan kamu mah nggak moderasi gitu ya, padahal ini istilah yang sekarang ini memang sengaja diangkat gitu ya. Dan ini emang udah masif gitu ya, ketika misalnya kita lihat, oh ternyata yang ngomong itu bukan hanya orang-orang tingkat atas aja gitu ya, tapi dari segi pendidikan itu udah apa namanya ya, udah emang terstruktur gitu untuk disampaikan gitu. Jadi baik di tingkat pendidikan tinggi gitu ya, sampai ke tingkat pendidikan yang rendah, baik itu TK, PAUD gitu ya. Kalau misalnya tadi ya faktanya dikatakan bahwa anak-anak kecil gitu yang mungkin tingkat TK atau tingkat itu diajarkan. Jadi ketika mereka mengucapkan ucapan pagi, jadi nggak hanya sekedar assalamualaikum aja gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi, itu nanti ucapan agama-agama yang lain gitu ya. Apa gitu itu ada gitu. Dan itu memang ditemukan di beberapa sekolah. Jadi ya benar-benar bedanya menghargai agama lain gitu ya. Dan sebenarnya itu ikut ya gitu, ikut mengucapkan gitu, ikut mengucapkan dan ini tanpa sadar gitu, tanpa sadar itu kita udah ikut menjadi bagian dari orang-orang yang mengucapkan itu. Gitu. Sama yang kakak bilang juga kan yang soal masalah ucapan perayaan umat lain, sebenarnya juga itu kayaknya emang wabah tahunan ya Kak, udah kayak semacam banjir lah, mau nggak mau tiap tahun masih kita mengalami, dipermasalahkan lagi dan lain-lain gitu. Jadi kayak gimana gitu ya. Sama yang tadi terakhir yang kakak bilang kan pada intinya moderasi beragama secara sederhananya kan yang membuat kita itu untuk beragama ya biasa-biasa aja, jangan fanatik lah, tidak menggembor-gemborkan. Cuma gini Kak, yang jadi pertanyaanku, yang jadi pertanyaan kita mungkin semua juga ya, semoga aja mewakilkan, yang biasa-biasanya itu kira-kira gimana Kak? Kan biasa-biasanya itu kan buat orang pasti beda kan. Contohnya aku biasa makan mie ayam, biasanya aku itu pedas, belum tentu buat Kak Eza, buat Kak Wulan, buat Kak Falza dan lain-lain itu sama kan biasa-biasanya. Kira-kira apa nih Kak yang dimaksud biasa-biasanya aja di sini? Ya, kalau misalnya istilah tadi ya, biasa itu, ya mungkin kalau bahasa kerennya, kalau bahasa kerennya moderasi itu bahwa kita menjadi orang yang berada di tengah, gitu. Kita nggak fanatik, kita juga nggak jauh-jauh amat, gitu ya. Jadi kita berarti tengah-tengah lah, gitu. Kita tengah-tengah menjadi orang yang ibaratnya bisa ngikutin zaman, gitu. Intinya fanatik, gitu ya. Dalam sebuah agama mungkin ya, contohnya di Islam gitu ya, ketika misalnya terkait dengan perintah sholat gitu ya, dalam Islam itu diwajibkan sholat sehari, diwajibkan ya sholat dalam sehari itu 5 kali, yang wajib ya, di luar yang sunnah nih gitu, yang wajib itu 5 kali sholatnya, jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu ada 5. Nah ketika tadi kita menjadi orang yang nggak fanatik gitu, yang penting kita sholat
Misalnya subuh nih, kita sholat jam 6, gitu ya, mau jam 6 lewat. Nah, itu biasa aja, yang penting sholat subuh. Gitu, terus sholat zuhur. Kita sholat zuhur misalnya ya, yang dikatakan sebagai orang yang mungkin ya gitu, dia mengatakan ketika dia nggak fanatik, yang penting dia sholat zuhur. Gitu. Jadi ketika adzan asar itu kan sekarang ya sekitar jam 3.15 lah ya. Nah, jadi ketika dia sholat zuhur itu jam 3:10 atau jam 3:05, itu nggak masalah. Jadi nggak harus di awal waktu sholatnya, gitu. Dia seperti itulah, gitu ya, contoh-contoh orang yang jalan tengah. Yang penting mereka sholat, gitu. Atau misalnya ketika untuk perempuan, gitu ya, di Al-Quran ada perintah yang menyatakan bahwa perempuan itu wajib untuk menutup aurat, gitu ya, untuk menutup aurat. Jadi pandangan orang-orang yang mengatakan, gitu ya, yang mengatakan atau bahkan mereka berpemahaman moderasi ini, kan yang penting menutup aurat kan, nggak harus menggunakan gamis gitu ya, nggak harus menggunakan kerudung yang lebar, kerudung yang besar, tapi yang penting adalah menutup aurat, mau dengan celana gitu ya, mau dengan dia pakai jeans, mau dia pakai kaos, mau dia pakai kemeja, ya udah berarti menutup aurat. Kerudungnya mau kerudungnya yang penting nutupin leher gitu ya, yang penting itu nggak kemana-mana tuh kerudung lehernya, nggak kemana itu rambutnya, ya udah kan diperintahkannya untuk menutup aurat, selesai gitu ya. Kita balik lagi gitu ya, ketika misalnya itu yang kita pakai, itu yang kita jadikan sebagai standar kita melakukan sebuah perbuatan, ya itu salah gitu. Karena kan kita sebagai perempuan itu nggak hanya diperintahkan untuk sekedar menutup aurat saja, tapi ada aturannya. Seperti apa sih aturan menutup aurat dalam Islam? Gitu, nggak hanya sekedar menutup, apalagi membungkus ya, gitu. Tapi ya menutup dan ada caranya, ada aturannya. Nah, tapi bagi orang-orang yang mereka itu berpemahaman jalan tengah tadi, ya mereka mengambil yang paling simpel buat mereka, yang biasa-biasa aja, yang akhirnya nggak menunjukkan bahwa mereka itu fanatik, nggak menunjukkan bahwa mereka itu apa ya bahasanya, nggak menunjukkan kalau mereka itu terlalu ngefans sama agama mereka. Jadi biasa aja gitu. Yang penting kan menutup aurat, udah selesai. Gitu. Nah, ketika yang lain pun juga seperti itu, gitu. Nggak hanya mengenai masalah sholat, terus mengenai masalah menutup aurat, tapi juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi mereka itu ya hanya sekedar melepas hanya sekedar untuk syarat aja lah, gitu loh. Hanya untuk sekedar melepas kewajiban, gitu. Hanya untuk sekedar dianggap oh dia Islam, buktinya dia sholat, buktinya dia itu menutup aurat, itu pun walaupun menutup aurat itu minimalis, gitu. Tapi kalau ada orang yang kamu kok menutup auratnya pakai jilbab atau pakai gamis, gitu ya, kok kurunya panjang sih, gitu ya, kok kamu kan sebenarnya kan cukup kan kalau misalnya hanya dengan sholat wajib aja, ngapain sih ditambah dengan sunnah, gitu kan. Puasa aja cukup tuh, puasa Ramadan misalnya, ngapain sih ditambah dengan puasa Senin Kamis. Nah, jadi orang-orang yang mereka tuh ibaratnya tadi ya gitu, mereka itu hanya ingin menjadi seseorang yang taat dalam agamanya, gitu ya, seorang yang ibaratnya ingin dengan ketaatannya itu dia berharap dia bisa lebih dekat kepada Allah, gitu ya, dia bisa lebih tenang hidupnya, itu kan dianggap sebagai orang yang fanatik, gitu ya. Mungkin istilahnya nggak usah terlalu fanatik deh, nggak usah sok suci, gitu ya, atau misalnya ya udahlah biasa aja, gitu ya. Yang namanya Islam ya Islam begini, gitu kan, nggak usah kayak misalnya kamu gombrong-gombrong gitu pakainya mau ngapain, biasa aja, gitu. Pakaian begitu itu dipakainya itu kalau ke masjid, kalau ke pengajian, gitu. Kalau mau ketemu teman, kalau misalnya mau ngerjain tugas, mau kuliah, ya udah biasa aja, gaya kekinian lah, gitu ya. Kayak gimana sih anak muda sekarang pakai jeans, gitu ya, pakai celana, pakai rok, gitu, yang stylish gitulah gayanya. Nggak usah kayak emak-emak gitu, nggak usah kayak ibu-ibu pengajian gitu, ya biasa aja. Nah, itulah yang dianggap sebagai orang yang ya tadi itu orang yang mungkin istilahnya moderat, gitu ya, orang yang pemahamannya ya tadi dia memiliki pemahaman moderasi Islam.
Tapi kalau orang yang mungkin lebih gitu ya, justru orang-orang yang mereka itu ingin ibaratnya benar-benar ingin menegakkan, benar ingin menjalankan syariat mereka, nah itulah yang dianggap fanatik. Yang dianggap mungkin kamu mah terlalu ekstrim, mungkin istilahnya ya, bukan fanatik lagi, mungkin ekstrim lah gitu, terlalu radikal mungkin. Nah itulah gitu istilahnya yang disematkan kepada mereka-mereka yang mungkin kita menjalankan syariat agamanya gitu, tapi karena nggak sesuai dengan persepsi masyarakat, akhirnya dicap lah dengan istilah radikal, istilah ekstrim, istilah fanatik kayak gitu. Berarti ya Kak, yang dari tadi Kakak jelasin itu kan kurang lebih kita, mungkin teman-teman lain juga mengalami ya, maksudnya ketika berdialog atau bersosialisasi dengan orang seperti itu, kadang sering kita temui gini kan Kak, ya udah urusin aja gitu loh, itu urusan lo gitu, ngapain nilai-nilai gue gitu, ribet banget gitu. Jadi kayak ketika kita ingatkan ya mereka lebih ngegas lagi ya, kayak ya udah sih kayak gitu, ini gue gitu. Berarti kurang lebih ya pahamnya berarti ya emang membangkitkan individualisme banget ya Kak, gimana yang kayak Kak Iza bilang tadi, ya udah masing-masing aja gitu. Sholat gue mau jam 6 ke, mau jam 7 ke, yang masing-masing kayak gitu. Jadi banget Kak, jadi kayaknya kan kalau di Islam kan bahwasannya kan kita kan ada amar ma'ruf nahi mungkar ya kan. Jadi berarti kalau di moderasi agama tuh kayaknya ya udah kayak gitu ya kan. Ya lo gue gitu ya kan. Kalau lu yang rugi ya ya udah gitu, jangan ngajak-ngajak gue dan lain-lain. Kira-kira gimana nih Kak kalau kasusnya kita khususnya ya mungkin kita berdialog dengan teman orang-orang gitu orang-orang dekat kita gitu loh. Pada intinya siapa sih yang mau lihat keluarga kita atau teman kita kesusahan gitu, tapi ketika ditemukan kita malah yang seperti Kak Eda bilang mungkin ya urusin aja lah urusan masing-masing gitu loh, mau usah ini banget sama agama ya, tengah-tengah aja. Gimana? Ya itu kan bagi lagi ya gitu, bahwa kan itu adalah fakta yang memang udah nggak asing ya gitu, udah nggak asing kita temukan di masyarakat gitu. Bahkan tadi kalau disampaikan Hani ya, nggak hanya di kalangan tertentu gitu ya, kadang teman-teman kita gitu ya, atau bahkan mungkin ada keluarga kita yang seperti itu gitu ya, menganggap bahwa ya udah sih gitu ya, biasa aja gitu, nggak usah terlalu fanatik lah gitu, yang penting urusin aja agamamu gitu ya, urusin aja ibadahmu, nggak usah terlalu mengontrol atau mendikte orang lain gitu ya, baik lagi lah gitu ya, bahwa sebenarnya kita memang memiliki kewajiban gitu, memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingatkan orang lain. Dan ketika misalnya orang tersebut tidak menerima gitu ya apa yang kita ingatkan, ya berarti kewajiban kita udah gugur gitu. Cuman tetap gitu ya, gimana akhirnya jangan sampai akhirnya kita menjadi ya mungkin gambarnya setan bisu gitu ya. Setan itu seperti apa? Ketika ada kesalahan, ketika ada kemungkaran di depan mata kita, ya kita ngeliat aja. Itu bukan urusan gue gitu ya. Itu mah urusan dia. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Itu yang nggak boleh kalau kita akhirnya mendiamkan ketika ada kemungkaran di depan mata kita. Tapi ketika kita bisa ya minimal untuk mengingatkan gitu. Untuk mengingatkan gitu ya, bahwa memang itu ada kesalahan di sana, ada kemungkaran di sana gitu. Ya mungkin lebih ke masalah itu ya gitu. Ditambah memang ya kita hidup di zaman gitu ya, di saat yang memang saat ini ya kita dituntut sebenarnya gitu ya, atau bahkan mungkin dipaksa untuk menjadi orang yang ya udahlah gitu ya, terima keadaan sekarang ini gitu. Jadi orang yang harus menjadi orang yang moderat, harus menjadi orang yang berada di tengah-tengah, nggak usah terlalu fanatik gitu. Jadi orang yang biasa aja. Jadi ketika ada keluarga, ketika ada mungkin saudara atau teman gitu, ya udah urusin aja diri lu sendiri gitu ya. Surga itu bukan milik kaum tertentu gitu. Jalan menuju surga itu banyak gitu ya, nggak satu jalan menuju surga, jadi nggak usah ngurusin surga orang lain. Nah, itulah istilah yang sekarang ini ya disampaikan oleh orang-orang yang mungkin tadi mencari pembenaran untuk perbuatan mereka, untuk kesalahan mereka. Cuman ya tadi ya jangan sampai kayaknya kita pun juga merasa
ya udahlah gitu ya, kita juga merasa putus asa. Tetap gitu, ketika kita mengingatkan orang lain, terlepas apakah dia itu menerima atau dia itu menolak apa yang kita ingin sampaikan, tapi kita ada kewajiban untuk mengingatkan orang lain di sana. Ya sekaligus ini gitu ya, mengingatkan bahwa ya mungkin ya tadi ya sederhananya bahwa Islam itu nggak mengenal yang namanya Islam biasa aja gitu. Islam pun juga nggak mengenal yang namanya fanatik gitu, tapi Islam itu ya Islam, nggak ada istilah Islam fanatik, nggak ada istilah Islam moderat, nggak ada istilah Islam radikal, tapi Islam itu ya satu gitu. Tinggal kita gitu ya, kita itu akan terpengaruh dengan ucapan Islam versi orang-orang di luar sana gitu ya, atau emang Islam yang ya ini Islam sebenarnya gitu, bukan Islam versi orang-orang di luar sana gitu, yang mungkin mereka membenarkan atau bahkan mencari alibi, mencari dalil atas kesalahannya mereka lakukan gitu, atas ketidakpahaman mereka terhadap Islam itu sendiri gitu. Berarti ini ya Pak, pada intinya ya Islam moderat itu berarti tengah-tengah ya, berarti abu-abu gitu. Bang putih, hitam gitu. Tapi berarti kira-kira ada nggak yang tengah-tengah Kak, antara surga sama neraka? Nggak ada kan? Itu mana tuh nanti ya kira-kira? Wallahu a'lam. Lanjut lagi Kak, fakta terkininya Kak di soal moderasi Islam yang paling terbaru. Baru banget, masuk banget mungkin soal masalah berhala, apa teman-teman tahu? Berhala, sesajen bukan berhala. Yang di Gunung Semeru, teman-teman apa tahu? Sempat kan katanya ada orang yang menendang, kalau nggak salah ya, bahkan sempat di statusnya menjadi buronan polisi gitu. Kira-kira gimana Kak? Otomatis gimana ya gitu? Dampaknya itu udah sebegitu dampak moderasi beragama itu ketika di masyarakat itu seperti itu ya Kak? Ya itu kan kasus terbaru ya. Kalau baca sekitar 2 hari yang lalu apa kemarin gitu ya, dikatakan bahwa orangnya itu udah ditangkap gitu ya, tangkap, udah ya ibaratnya diamankan lah di kantor polisi di daerah Solo apa Jogja gitu kalau nggak salah ya, cuman nanti coba di cross check lagi gitu. Dan itu dikatakan bahwa tetap ya kalau berita terbaru tadi dikatakan bahwa kalau MUI daerah sana, daerah Jawa Timur itu mengatakan jangan diadili dulu, tapi ditahan aja, tapi jangan diadili, jangan diberi hukuman gitu. Nah ada juga yang mengatakan udah gitu kan, intinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah itu kan berbagai macam lah respon dari netizen gitu ya terkait dengan perbuatan pemuda tadi gitu. Cuma di sini yang perlu kita dudukan gitu ya, yang perlu kita satukan lagi pendapat itu apa. Jadi bukan hanya pendapat itu, bahwa memang dalam Islam gitu ya, Islam memang tidak mengenal yang namanya sajen gitu. Ya apakah itu sajen dalam bentuk apapun lah ya gitu, itu kan berbentuk, kalau yang ditendang kalau misalnya ada yang melihat videonya itu kan makanan ya, yaitu menendang sajen itu kan ditaruh di wadah, di baki gitu ya, ditaruh di situ, ditaruh makanan, terus juga berbagai macam, ada bunga-bunga juga. Nah itulah yang ditendang oleh pemuda tadi, ditendang dalam keadaan yang tempatnya agak tinggi, ditendang hingga akhirnya meluncur ke bawah. Jadi bukan seperti tentang berhamburan kemana-mana, enggak. Tapi emang karena tempatnya yang agak tinggi, terus ditendang sampai akhirnya meluncur ke bawah. Dan dia mengatakan itu adalah sebuah kemusyrikan. Inilah yang akan mendatangkan kemudorotan. Ini akan mendatangkan murka Allah. Dia mengatakan seperti itu. Nah, harusnya kita lihat, kita pahami itu, bahkan kita lihat dari segi Islam sendiri. Perbuatan pemuda ini salah apa benar? Benar. Kalau dari segi Islam sendiri. Berarti dari segi hukum Islam. Gitu. Tapi kalau dari masyarakat itu salah. Apa alasannya? Kata mereka, ya hormatilah ajaran agama lain. Gitu ya. Hormatilah kepercayaan agama lain. Enggak usah terlalu sok lah. Gitu ya. Enggak usah terlalu fanatik. Gitu ya. Emang kamu itu belajarnya di mana? Gitu ya. Islam apa yang kamu pelajari sehingga akhirnya kamu mengatakan bahwa itu satu kemusyrikan. Nah, itulah yang akhirnya diangkat gitu. Saya balik lagi gitu ya, bahwa ketika misalnya ada orang yang mereka itu benar-benar memahami Islam gitu ya,
secara nggak langsung mereka itu sudah paham bahwa yang namanya sesajen ya atau ibaratnya bentuk apa namanya itu memberikan sebuah persembahan kepada makhluk ya atau kepada zat yang lain. Nah, itu kesalahan. Gitu. Itu adalah hal yang nggak bisa dibenarkan dengan dalil apapun di dalam Islam. Ya caranya itu nggak salah. Maksudnya kegiatan pemuda itu menandang sesajen itu nggak salah. Hanya saja yang salah adalah dari segi apanya? Dari segi yang kurang halus, gitu. Yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Diterima seperti itu. Cuman gitu ya kita paham bahwa ketika pemuda itu melakukan hal tersebut, gitu ya, dari segi hukum Islam dia nggak bisa dicap sebagai orang yang salah. Gitu. Dia sudah dari segi tindakan dia sudah benar, dia sudah benar bertingkah laku seperti itu, gitu. Dan ketika akhirnya ada respon negatif dari masyarakat, gitu ya itu adalah resikonya, gitu kan? Ya itu resiko berjuang ya mungkin bahasanya gitu, resiko dia berdakwah, resiko dakwah dia. Gitu. Ketika ada respon negatif itu hal yang wajar, gitu. Karena kalau misalnya respon komentar-komentar dari netizen ya itu kan memang menyalahkan dia semua gitu. Itu kan memang semuanya itu ibaratnya banyak yang nggak pro ke dia, banyak yang kontra ke dia gitu ya, sampai akhirnya kalau misalnya tadi ya gitu dicari-cari semua kesalahannya dia gitu. Bahkan dikabarkan dia itu adalah seorang mahasiswa yang pernah di DO dari kampus apa gitu kan. Terus rektornya menjelaskan apa sampai akhirnya dia itu di DO. Dia itu adalah salah seorang pengajar yang juga di DO dari tempat dia mengajar. Nah, akhirnya dicari kesalahannya. Gitu. Katakan yang dicari itu apa gitu. Harusnya yang disampaikan ke masyarakat itu adalah pemahaman bahwa perbuatan dia itu nggak salah, nggak bertentangan dengan Islam. Tapi akhirnya yang disampaikan apa? Oh, dia ini adalah orang yang bermasalah. Dia adalah orang yang memang di masyarakat dari segi akademik adalah orang yang bermasalah. Nah, itu digembar-gemborkan, bukan dari segi pemahaman ke masyarakat terkait dengan alasan dia gitu ya melakukan hal tersebut dan bagaimana akhirnya ketika dilakukan seperti itu, itulah sebenarnya adalah penyelamatan sebenarnya ya gitu. Penyelamatan terhadap apa? Terhadap akidah umat, terhadap agama Islam sebenarnya gitu. Bukan bentuk kebencian dia terhadap ajaran atau bahkan aliran kepercayaan tertentu. Nah, itulah misalnya yang menjadi PR gitu, yang menjadi tugas bagi kita semua gitu terkait dengan apa? Ya dengan pemahaman ini, pemahaman moderasi beragama ini yang mungkin sudah mengakar daging gitu ya, sudah mendarah daging di masyarakat kita. Gitu. Hanya saja ya moderasi beragama ini adalah istilah yang sekarang dipakai untuk kalangan-kalangan akademis, gitu. Kalangan-kalangan yang kalangan terdidik lah katanya gitu ya. Tapi kalau untuk istilah sederhananya ya sama aja gitu. Nah, anggap semua agama itu sama dan jangan sampai mengusik aliran atau kepercayaan agama lain. Nah, apa ya? Kalau misalnya kita lihat secara logika aja, ya Indonesia itu adalah negara yang hampir atau mayoritas penduduk itu beragama Islam. Jadi ketika ada orang yang bertindak, yang bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam, salah nggak? Nggak salah dong, gitu kan? Yaitu Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam. Ketika dia ingin menegakkan agama Islam, ketika dia ingin menegakkan syariat Islam, ya nggak ada salahnya dong, gitu kan? Ditambah katanya yang dasar negara kita itu adalah Pancasila, yaitu Tuhan yang pertama ya, Tuhanan yang Maha Esa. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu hanya ada di agama apa? Ya, hanya ada di agama Islam. Agama lain, mereka tuh nggak menganggap Tuhannya Esa, nggak menganggap Tuhannya itu satu, menganggap Tuhannya itu banyak. Gitu. Jadi ketika misalnya pure ya, mau murni nih gitu, mau ibaratnya benar-benar buka-bukaan, gitu ya. Misalnya kita mau berdialog atau bahkan kita mau berdiskusi secara tangan terbuka gitu ya, secara intelek gitu. Ya kita tuh menyampaikan itu. Gitu.
yang dasar negara aja yang katanya itu Pancasila, Sila 45 sudah menyatakan bahwa yaitu Islam, gitu loh. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti Esa itu satu. Nah, coba agama lain, agama apa, gitu, yang menganggap Tuhannya itu satu, gitu. Dan ditambah Indonesia ini mayoritas atau bahkan mungkin nggak nyampe 1% ya, 90% orang di Indonesia ini agamanya Islam. Jadi ketika misalnya ada orang-orang yang mereka ingin menerapkan Islam, yang ingin menegakkan Islam, yang ingin menegakkan syariat Islam, salah nggak? Ya nggak salah, gitu kan? Kecuali kalau misalnya mayoritas itu di sini bukan Islam di Indonesia. Terus ada tiba-tiba ada orang, sekelompok orang yang mereka itu mengatasnamakan Islam, mereka ingin menegakkan syariat Islam. Salah nggak? Ya ada kesalahan. Secara logika, ini bukan negara mayoritas Islam. Gitu. Tapi karena Indonesia gitu ya, kalau misalnya kita mau pakai logika, kita mau pakai hitung-hitungan data gitu ya, ya Islam akan menang di Indonesia. Nah, tapi tadi karena Islam di Indonesia itu banyak ya, hanya dari segi kuantitas, hanya dari segi banyaknya jumlah orang gitu ya, bukan dari segi kualitas, udah. Nah, itu yang coba dihancurkan. Jadi kuantitasnya banyak, kualitasnya akan dicoba untuk dihancurkan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, saya Kak Eza bilang tadi, aku sempat Kak berdialog. Mungkin ini notabene orang tua sih, kalau nggak salah. Berdialog dengan ya, aku ngomong juga nih soal kayak gini. Jadi beliau ngomongnya gini Kak, kalau mau menerapkan Islam, khususnya Indonesia ya, berarti kita nggak menghargai pahlawan-pahlawan dulu dengan yang dulu non Islam gitu loh, yang berasal dari Papua dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh, yang ada aja melanjutkan apa yang ada. Kira-kira gimana lagi Kak menanggapinya? Jadi kan seakan-akan di sini menilai kayak oh itu maksudnya emang mungkin balik lagi ya, ini kayaknya emang terpapar moderasi juga ya, jadi nggak menganggap bahwa agama kita itu masih utuhnya benar dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak agama kita gitu loh. Jadi kalau kita kayak gini menerapkan Islam secara apa seluruhnya, berarti kita nggak menghargai dong dan lain-lain. Menghargai toleransi di sini tepatnya menurut pandangan Islam gimana Kak? Iya. Kalau misalnya kita bahas ya gitu, kalau misalnya dia mengatakan berarti kita nggak menghargai gitu ya, nggak menghargai perjuangan para pahlawan kita yang udah dulu gitu kan. Yang namanya pahlawan itu kan nggak hanya mereka yang beragama Islam gitu ya, kok tokoh-tokoh pahlawan itu mereka itu agamanya nonis gitu ya, bukan non Islam. Jadi ketika misalnya kita di sini gitu ya, ingin menerapkan atau menerapkan syariat Islam, berarti kita nggak menghargai perjuangan para pahlawan kita dahulu. Ya baik lagi sebenarnya gitu. Mungkin kalau bahasanya jadi orang gitu ya, jangan buta-buta amat gitu ya. Jangan buta-buta banget sama sejarah. Gitu ya. Jangan jadi orang yang akhirnya ibaratnya ya kita nerimo aja gitu ya. So kalau misalnya teman-teman lihat ya gitu. Boleh gitu ya, kalau misalnya yang mungkin tadi ya nggak terima dengan statement yang buta-buta amat sama sejarah gitu ya. Coba dilihat gitu ya, coba dibuka-buka lagi buku sejarahnya mungkin gitu ya, sejarah pas di SMP, di SD atau bahkan di SMA gitu ya, coba baca lagi gitu ya, apakah yang di buku sejarah itu adalah sejarah yang benar gitu. Apakah itu sejarah yang benar atau itu hanya sejarah yang dibuat ya untuk menggiring kita gitu ya, untuk membuat kita itu menjadi orang yang ya udah tahu ya itu aja yang tahu gitu. Jadi nggak sampai akhirnya dieksplor yang lainnya gitu ya. Gitu bisa disetting sebenarnya gitu ya, tergantung bagaimana orang-orang yang berkuasa di negeri ini gitu ya, di suatu negara untuk apa, untuk mengalurkan cerita sejarah kepada generasi muda. Nah, mungkin teman-teman pernah baca ya gitu ya, pernah baca terkait dengan orang-orang Jepang gitu ya. Orang-orang Jepang gitu ya, mereka itu bisa dikatakan generasi mudanya, mereka tuh nggak paham, mereka tuh menganggap bahwa ya Indonesia salah satunya itu adalah saudara mereka. Kenapa?
Karena di Jepang itu nggak pernah diajarkan bahwa Jepang itu adalah salah satu negara yang pernah menjajah negara-negara lain. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu ya adalah negara penjajah dulunya. Jadi mereka tuh menganggap ya semua orang itu ya sama gitu. Jadi generasi muda Jepang itu ya menganggap ya mereka itu adalah negara yang dulu itu ya mereka itu negara yang baik-baik saja, bukan negara penjajah gitu. Kalau kita kan enggak, gitu ya. Di sejarah gitu ya, digembar-gemborkan terus gitu. Indonesia itu 3,5 abad dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, kemudian oleh apa lagi Inggris, kemudian sekutu, apalagi lah ya gitu banyak lah gitu. Negara-negara dikatakan itu menjajah Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita baca lagi ya, kalau bagi orang yang ya udahlah gitu ya, aku tuh kalau baca sejarah itu bosen, ngantuk gitu ya. Cuma kita penting gitu ya, penting untuk membaca sejarah agar apa ya kita nggak dibodoh-bodohi gitu. Agar kita nggak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang emang sengaja ingin mengubah tujuan hidup kita sebenarnya gitu, mengubah mindset kehidupan kita gitu. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan berarti kalau misalnya ingin menerapkan Islam berarti kamu nggak menghargai perjuangan para pahlawan. Balikin lagi, kamu udah sejauh mana baca sejarah tentang perjuangan para pahlawan Indonesia aja gitu ya. Ya mungkin dia akan berkata ya seperti yang dibahas di buku, seperti yang guru-guru kita di sekolah. Nah itu ya hanyalah sebatas ya mungkin atasnya aja lah gitu, atau ada kebohongan atau ada pembohongan sejarah di sana gitu. Kalau misalnya yang benar-benar sejarah yang benar-benar pure gitu ya, yang benar-benar murni sejarah perjuangan di Indonesia ini gitu ya, kita kan melihat gitu bahwa yang paling terdepan gitu ya, yang paling terdepan untuk mengusir para penjajah di Indonesia itu siapa sih sebenarnya gitu ya, justru kaum muslimin gitu. Ya inilah ke sejarah VOC gitu ya, ketika VOC datang ke Indonesia mereka bawa misi apa? 3G ya, Gold, Glory, sama Gospel gitu. Yang menjadi sasaran mereka siapa sebenarnya? Justru pesantren gitu ya, justru tokoh-tokoh agama itu dijadikan sebagai target utama mereka gitu ya. Adanya VOC, terus juga adanya Budi Utomo, itu di belakangnya siapa sih gitu ya, tokoh-tokoh apa di belakangnya gitu ya, bukanlah tokoh-tokoh Islam gitu. Jadi hari kebangkitan, coba deh dicek gitu ya, hari kebangkitan Indonesia yang katanya tanggal 20 Mei ya, itu ada agenda apa di belakangnya gitu. Kenapa yang diangkat itu Budi Utomo, kelahiran Budi Utomo gitu. Terus juga terkait dengan Kartini gitu ya, ada apa sih di balik Kartini itu gitu. Kenapa yang diangkat itu adalah tokoh-tokoh yang ibaratnya mereka itu ya nggak pro ke Islam. Jadi seolah-olah negara kita ini adalah negara yang majemuk gitu. Islamnya ya hanya sebatas ya udah Islam, sekedar Islam saja gitu. Makanya kita ya penting bagi kita sebenarnya untuk paham terkait dengan sejarah bangsa kita, sejarah Indonesia gitu. Jadi ketika ada orang yang bertanya ya kita nggak akhirnya menyampaikan itu ya sesuai dengan apa yang kita dengar saja, tapi kita paham, kita tahu, dan kita bisa menjelaskan. Begitu yang sejarah ya, kan sejarah itu adalah sumber peradaban ya sebenarnya kalau kata orang ya gitu. So kita jangan sampai melupakan sejarah ya, jas merah, dan juga ya sejarah itu kita jadikan sebagai pelajaran. Berarti perlu teknik lebih jauh ya Kak, nggak cukup ya belajar sejarah tentang Indonesia aja. Ternyata yang Kak Iza bilang kan, walaupun kita udah buku-buku sejarah SMP, SMA, atau bahkan dari SD juga udah belajar, mungkin kan setidaknya sudah dijelaskan ya kebenarannya masih perlu dicari ya Kak, kayak Kartini, kayak masalah penjajahan dan lain-lain kayak gitu. Yang menarik tadi yang Kak Eza bilang yang soal negara Jepang kan, kayaknya aku juga baru tahu deh soal info yang Kak Eza bilang bahwasannya warga negaranya itu mungkin generasi sekarangnya aja ya bisa kita sebut emang diberikan opini bahwasannya mereka itu bukan negara penjajah dan lain-lain gitu. Berarti gini ya, kayak yang Kak Eza bilang, pertama kalau kita simpulin
baik dari individunya kita sendiri kan ya, kurang lebih kita harus belajar sejarah dan lain-lain. Nggak, apa tadi yang Kak Isa bilang, nggak nerimo aja ya kan, ya wes lah ya kan, mau dimasukin Islam moderat lah, Islam apalah, dan agama-agama lain ya ikut aja kayak gitu loh, gampang terbawa dan lain-lain. Dan dari segi masyarakat sendiri mungkin yang kayak udah Kak Eza bilang juga kan, bahas soal yang tadi kita bilang apa, saling mengingatkan. Penting ya, berarti bahasannya ya balik lagi, kalau berdasarkan agama kita ya nggak ada masing-masing. Dan yang terakhir berarti Kak, upaya pemerintah kira-kira gimana Kak baiknya? Kan nggak sanggup kan, kalau bukan nggak sanggup, kayaknya gelombang itu nggak akan terjadi begitu besar kalau hanya individu, hanya masyarakat tertentu gitu. Kayak misalkan kayak pandemi ini kan kita hanya menerapkan lockdown misalkan hanya di Pamulang, atau enggak hanya di Jabodetabek. Tapi ketika orang-orang lain yang di tempat lain tidak menerapkan, otomatis ya nggak optimal mungkin ya, lebih tepatnya gitu. Kalau ada hasilnya mungkin ada kayak gitu. Kira-kira gimana Kak soal moderasi beragama ini? Pada intinya, mungkin Kakak mau merampungkan lagi, pertama dari segi individunya, lalu masyarakat, lalu terakhir ke sistem atau pemerintahnya. Ya, kalau misalnya kita ada segi pemerintah ya gitu. Kalau di sini bisa dikatakan bahwa pemerintah itu berperan aktif, ikut menyebarluaskan paham moderasi beragama ini. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena tadi kalau bahas di awal bahwa istilah moderasi beragama ini sekarang ini masif banget, gitu ya. Masif banget untuk disampaikan, masif banget untuk disosialisasikan kepada semua orang, gitu. Kalau dari pendidikan ya mereka masuk dari segi kurikulum, dari segi seminar kah, gitu ya, atau bahkan dari segi pembiasaan kepada anak-anak. Nah, berarti kan di sini otomatis ada peran dari pemerintah, ya berarti di sini dari Menteri Pendidikan, gitu. Nah, terus yang nggak hanya Menteri Pendidikan sebenarnya, tokoh-tokoh agama pun juga berperan di sini, gitu ya. Jadi kan ketika Menteri Agama itu, ya mereka itu ingin, atau Menteri Pendidikan itu mereka ingin menggolkan, mensosialisasikan istilah moderasi beragama ini, nggak mungkin sendiri, pasti ada tokoh yang digandeng. Ya, dia ada tokoh agama lah, gitu ya, ada tokoh pendidikan lah, gitu, dan pasti banyak orang-orang lain yang ibaratnya mereka itu memiliki kekuatan ya, untuk mengubah kebijakan, untuk mengubah opini, gitu. Itulah bahwa memang pemerintah itu harusnya kalau, tapi kalau misalnya kita melihat di negara kita ya gitu, ya akan terlihat bahwa memang pemerintah lah salah satu pihak yang ikut peran aktif menjadi orang yang mencegah, tapi berperan aktif untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan opini moderasi beragama. Gitu. Berarti ada peran pemerintah, peran tokoh-tokoh agama gitu, dan juga ada peran dari orang-orang yang mereka tuh memiliki followers gitu ya, atau mereka itu yang adalah tokoh gitu, atau orang-orang yang mereka itu banyak pengikutnya, yang akhirnya mereka itu ya karena mereka itu orang yang banyak diikuti, ya udah gitu, karena mereka menjadi orang yang dipanuti di masyarakat, ya mereka makanya mengikuti. Nah, gitu ya, dan kita mencoba untuk mengubah diri kita aja nggak mungkin gitu. Nah, itu kan dihadapkan dengan orang di sekitar kita, gitu ya, baik itu orang yang berpengaruh atau enggak, ya mereka itu ya mereka tuh semua moderasi beragama, sementara kita gitu ya, kita nggak mau jadi orang yang berpengaruh seperti itu. Berarti emang ada clash nanti di sana gitu. Makanya kita butuh ya, ketika kita sudah paham ya, kita berarti mengingat orang lain gitu ya, sampai akhirnya ya akan ada yang juga membahas generasi ini. Jadi mustahil banget ya kalau kita hanya sendiri untuk mengadakan perubahan. Kita butuh orang lain gitu ya. Ya minimal ya tadi ketika misalnya istilah itu terlalu berat, istilah itu ya kita carilah gitu. Carilah kata-kata yang itu sederhana. Kata-kata yang itu bisa diterima oleh semua kalangan. Gitu. Jadi ketika kita bahas ini di kalangan intelektual, di kalangan kampus, ya mereka paham.
Tapi coba kita bawa ke kalangan ibu-ibu yang taunya cabai mahal, minyak goreng naik gitu ya. Atau misalnya telur turun naik harganya gitu ya. Yang mereka tuh nggak paham dari itu apa. Tapi ketika kita sederhanakan bahasanya gitu kan, mereka akan paham. Dan dengan sendirinya itulah gitu ya seninya. Bahkan itulah yang dinamakan dengan bagaimana akhirnya ketika kita berdakwah ya kita bisa melihat lingkungan kita. Kita bisa melihat orang-orang yang bisa menerima omongan kita, bisa menerima dakwah kita tanpa mereka tuh merasa digurui gitu. Mendakwahi orang tanpa mereka merasa digurui. Jadi kayak misalnya sharing gitu ya, kayak misalnya kita diskusi. Berarti itu ya yang tadi Kak Iza bilang itu tips buat kita ya, karena ya itu seninya gitu. Kita belajar gimana sih cara menyampaikan yang lain gitu. Dan berarti bahwasannya juga ya kan pada intinya opini yang berarti kita udah sepakat ya teman-teman semua bahwasannya moderasi beragama ini adalah hal yang salah ya kan. Yang Kak Iza bilang bahwasannya ya ini nih masif banget keadaannya dan lain-lain ya. Jadi pada intinya mereka aja yang menyampaikan hal yang pada nyatanya salah ya kan itu gencar ya kan, harusnya kita yang benar gitu ya kan harusnya lebih gencar lagi ya kan. Jadi ibaratnya pasti bisa ya kan. Jadi jangan takut atau jangan malu gitu, kayak Kak Eza bilang juga ya mau nggak mau kita harus belajar gimana cara menyampaikannya, mungkin dari yang deket-deket dulu, nggak harus langsung ketika di depan kuliah ketika diskusi sama teman-teman, mungkin ke teman dekat dulu, ke keluarga dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Gimana Kak Eza, apa ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita masuk sesi tanya jawab? Pokoknya cukup sampai di situ dulu. Cukup, oke. Ya kita buka gimana teman-teman. Masya Allah kita udah kurang lebih 1 jam lebih mendengar penjelasan Kak Eza. Apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau enggak teman-teman mau sharing nih terkait tentang moderasi beragama, siapa tahu pernah berdialog juga dengan orang lain gitu, jadi punya pengalaman, siapa tahu bisa menemui masalah-masalah lain, misalkan contohnya yang tadi Kak Eza udah sebutkan, masalah sesajen, masalah berpakaian, masalah sholat dan lain-lain. Gimana? Di sini aku coba absen ya. Di sini kita ada Kak Yuli, ada Kak Aski, ada Kak Maulida, ada Kak Nita, ada Kak Nur Hidayah, ada Kak Rahma, ada Kak Anissa Fitria, dan ada Kak Wulan. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Gimana? Ayo. Gimana? Gimana nih Kak Isa? Mau kita tunjuk aja apa gimana nih? Ini sebenarnya pesertanya nggak tahu ya, ini ada di tempat entah ngantuk atau apapun itu ya kan. So ini emang pada nggak on kamera juga. Gimana teman-teman? Boleh mungkin sharing. Ya, sharing mungkin terkait dengan pengalamannya di mana? Gimana? Kan teman-teman mungkin ada yang ngajar ya gitu, yang tempat kerjanya atau misalnya di lingkungan tetangganya atau gimana gitu kan. Mungkin boleh sharing. Perayaan atau sebentar lagi nih, lagi mau Imlek ya. Mau Imlek lagi itu juga nanti akan ucapan salah ya. Lagi gitu, ucapan apa kagong sih Pak coinya kah gitu ya, atau misalnya ya identik dengan warna merahnya kah gitu ya, atau identik dengan ya berbagai macam lah ya gitu. Nanti gimana, apakah kita boleh gitu ya juga menerimanya atau ikut-ikutan ngucapinnya kah gitu ya, atau misalnya oh enggak kok aku cuma kebagian angpaunya doang gitu ya, atau misalnya sama tetangga dibagi kue talam ya gitu, atau misalnya dibagi
ya macam-macam lah gitu sebagai perayaan mereka. Itu gimana? Ya, karena kan nggak, sebenarnya kan itu selalu berdekatan ya, momen Natal atau Imlek gitu ya. Itu yang mungkin terasa banget. Tapi kalau untuk agama enggak ya, kayak misalnya kayak agama mungkin Hindu atau Buddha itu kan nggak terlalu berasa. Gitu. Cuma kalau yang berasa banget ya itu tadi, gitu ya. Yang berasa banget itu yang apa? Yang Natal sama Imlek ini. Boleh sharing? Gimana bukan Gimana fakta? teman-teman? Iya. Mungkin siapa tahu ada yang keluarganya ternyata ada yang berkerabat dengan orang-orang yang masih merayakan Imlek dan lain-lain. Tetap, oh, Sharing. aku misalnya saudara jauh itu agamanya bukan ternyata kebetulan nonis, tapi kita toleransi. Nah, gimana? Gitu ya. Toleransi seperti apa yang dibawa di keluarga tersebut gitu. Boleh yang mau sharing? Gimana teman-teman? Gimana Kak Yuli? Gimana mau sharing tidak? Hai, assalamualaikum Saat. Ya ampun, kita di sini ada Ihwan. Astagfirullahaladzim. Malu. Dari sekian banyak. Hai. Sepertinya nggak ada Kak. Ya udah. Jadi gimana mungkin? Seperti biasa, pertanyaan tetap sama. Kira-kira gimana Kak? Ini kan cuma ucapan Kak, secara lisan. Ya toh dalam hati kita juga tidak tidak apa ya bahasanya ya, tidak memasukkan dalam hati lah dalam melakukan ucapan-ucapan ini. Harusnya ya boleh-boleh aja kan, secara ketika kita mengucapkan tidak lantas kita membuka kerudung kita Kak, tidak lantas kita meninggalkan sholat dan lain-lain. Jadi gimana tuh Kak? Ya. Apakah boleh? Ya, akan balik lagi ya gitu. Bahwa kalau misalnya kita bahas ke masalah iman ya, iman itu kan satu ya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ketika misalnya kan hanya sekedar ucapan doang, gitu ya, hanya sekedar ngucapin doang. Nah, balik lagi lah gitu ya, karena tadi ya balik ke masalah mengenai iman tadi gitu ya. Ya emang sih gitu, kita dari segi hati kita nggak meyakini, kita mungkin enggak dari segi hati, tapi kita sudah mengucapkan seperti itu gitu ya, atau mungkin perbuatan kita, tindak tanduk perbuatan kita itu menunjukkan hal seperti itu gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa dalam Islam yang dinilai itu adalah lahirnya gitu ya. Ada salah satu hukum syara dalam Islam yang menyatakan bahwa ada satu hal yang itu akan dinilai dari segi lahirnya. Nah, jadi jangan pernah akhirnya meremehkan sebuah ucapan. Walaupun sedangkan aku ngucapin hanya untuk menghormati, gitu. Hanya untuk sekedar ya pokoknya pas aku kemarin pas Idul Fitri dia ngucapin selamat Idul Fitri. Jadi sekarang ya aku hanya ngebales doang gitu loh. Hanya balikin ngucapin selamat ke dia gitu ya, tanpa ada keinginan yang lain. Gitu ya, baik lagi gitu ya, bahwa walaupun hanya sekedar ucapan di lisan ya, itu pun juga akan tetap dimintai pertanggungjawaban, karena secara tidak langsung lisan kita sudah membenarkan ya, sudah membenarkan gitu, dan sudah melafalkan gitu ya ucapan seperti itu gitu ya, sampai akhirnya istilah cuman kan cuma ya itu menjadi pembenaran gitu, jadi kan alibi untuk apa, untuk kita menjadi orang yang tadi gitu, menjadi orang yang ya mungkin moderasi lah gitu ya, berpemahaman moderasi gitu, atau akhirnya menjadi orang yang ibaratnya kebablasan dari segi akidah gitu. Makanya jangan salah gitu ya, walaupun hanya dari segi ucapan itu bisa ya mungkin nggak membatalkan keimanan kita, tapi merusak akidah, merusak syahadat kita di situ. Padahal sederhana ya, kalau kita yang kayak Kak Iza bilang, ya hanya ucapan, hanya sekedar lisan, dan lain-lain.
Mungkin itu sudah mewakili banget ya Kak untuk closing statement. Apa yang ditambah lagi Kak? Ya mungkin cukup itu ya. Maksudnya biar yang lain juga biar berkomentar juga sih sebenarnya. Ya gimana nih teman-teman? Apakah masih ada di tempat? Apakah tidur? Gimana nih? Padahal kita ini ada pesertanya ada 10.000 ya kawan-kawan, tapi ya udah. Terasa Zoom ini milik kita berdua ya Kak Eza. Yang lain mah cuma ngontrak kayaknya ya. Kayak istilah-istilah lain. Kalau orang berduaan, kayaknya dunia ini hanya milik lo berdua deh. Yang lain cuma ngontrak kayak gitu. Mungkin kayaknya di Zoom ini juga kita kayaknya kayak gitu ya Kak Eza. Bisa jadi. Dan aku yang punya kontrakan. Oh iya, maaf Bu. Ini induk semangnya ternyata bersuara. Udah kayak poster aja ya. Ini ada saat ini sedang di padang bunga gimana? Ini sebenarnya sedang di Turki ya. Banyak bunga-bunga tulipnya gimana saat keadaan di Turki? Di Turki musim panas ya saat ya, sampai nggak pakai baju, pakai lekton. Aduh ya Allah. Beda ya sama di Wakanda ya. Wakanda lagi musim hujan nih. Aduh ya Allah. Ya udah. Pada intinya sebagai penutup dari aku yang kayak Eza bilang tadi bahwasannya ya iman itu ya dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama diyakini pada hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan oleh perbuatan. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman, moderasi beragama ini memang nampaknya sederhana, hanya menganggap ya kita beragama biasa-biasa saja, mengucapkan agama lain itu ya silakan, toh itu hanya sekedar dan lisan, tapi nyatanya itu mencederai akidah kita sedikit demi sedikit. Nah, nauzubillah min zalik lagi kalau itu bahkan sampai melunturkan keyakinan kita pada agama kita dan kita malah berpaling ke agama lain. Nauzubillah min zalik. Mungkin sekian kajian kita pada hari ini yang membahas tentang moderasi beragama. Jazakillah khair kepada Kak Eza telah meluangkan waktunya untuk jadi pembicara di Yuki. Masya Allah. Makasih banyak ya Kak Eza. Semoga kita nggak bisa balas apa-apa nih Kak Eza ya. Semoga Allah balas dengan hal yang lebih banyak lagi. Karena ilmu itu tuh nggak setara gitu loh dengan apapun gitu. Kalau yang kita dapat berupa pemahaman dan lain-lain. Jadi sebelum kita tutup kajian kita hari ini, mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman tetap ikut lagi di kajian kita Yuki minggu depan. Pokoknya tetap harus ikut ya, ajakin teman-teman yang lain. Karena sayang banget kalau nggak diajakin, karena kita bakalan bahas fakta-fakta terbaru yang terkini, di mana gimana sih Islam memandangnya dan bagaimana solusinya. Nah, sekian dari saya, Hanifah Hanjani sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, Hanifah, Kak Eza, dan teman-teman semuanya. Dadah Saat. Semuanya. Dadah. Tolong salamin ya sama Kisbay. itu. Kisbay. Gitu udah kisbay lah katanya. Oke, aku tutup ya. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.